telah tiba, hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya aku akan mencintaimu.
ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu, tulang dari tulangku. Ya, Bapak Ibu, kita mengantar kita gereja menerima pertemuan kita. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, menyerahkan seluruh yang besar kita pada kita yang akan dipimpin oleh salah seorang pemberi kabar. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa kita. Pada pagi yang indah mulia ini Tuhan, kami anak-anak ketebusan-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, membawa segala keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami keluarga besar, kedua belah pihak bersedia untuk mengantar kedua anak kekasih kami untuk menerima pemberkatan perkawinan di rumah-Mu yang kudus ya Allah. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau menuntun kami di perjalanan, sehingga kami terhindar dari segala menerima pemberkatan ini, sehingga mereka dengan segala kuasa mereka konsentrasi di dalam menerima pernikahan dan pemberkatan perkawinan ini. Berkati kami keluarga kedua belah pihak yang akan mengantar anak kekasih kami, dan Engkau beracara di dalam kegiatan kami mulai saat ini dan seterusnya, dan juga akan kami kembali ke tempat ini di dalam resepsi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, penyerahan diri kami. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, amin. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku. Bersanding denganmu penuh asa, lewati suatu masa berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu, tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidup.
berdua kita telah jalin bersama. Satu ikatan cinta indah terasa lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Yang akan disatukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Kini telah tiba hari bahagia, saat yang kita nantikan. Kita dipertemukan, disatukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tak dapat kuungkapkan betapa bahagia hatiku. Kita berjanji sehidup semati, selamanya, selamanya. Dalam Tuhan, dalam ikatan suara, dalam suasana sukacita bersama kita dan keluarga kita. Kita akan masuk dalam ibadah Tuhan dan berdekatan dan kalian terus sama. Dia berkenan, demi dan untuk sabar. Pendeta dan sejawat pihak sebagai pelayan firman dan akan melaksanakan pelayanan Tuhan dan berdekatan perkawinan kudus di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami berdoa untuk diri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan serta menyambut dan satu kita menyanyikan perintah Dewan berdua mulia nama dan kata Allah.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga dan secara khusus kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah peneguhan dan keberkatan perkawinan saat ini adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, keluarga dan jemaat serta kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh hadir sebagai keluarga, sebagai jemaat sekaligus menjadi nasihat pembimbing bagi kita sekalian. Dari Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Amin. Karena itu, mari kembali kita bersama puji muliakan nama Tuhan. Melalui NKB 17 kita lakukan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, masmurkanlah kemuliaan bagi namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Pada hari ini, anak atau saudara kekasih Yesmin dan saudari Yustiawati M. Bongkerai melewati satu tonggak kehidupan baru, yang dimulai dari sejak pertama kalinya mereka berdua saling mengenal hingga akan memasuki keluarga yang baru hari ini, yang akan mempersembahkan cintanya kepada pasangan hidupnya dan khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah akan berkenan hadir dalam keluarga yang akan terbentuk ini hingga selama-lamanya.
Selanjutnya jemaat, keluarga dan kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, marilah kembali kita berdiri, silakan berdiri. Dan kita juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita respon kembali dengan melakukan pujian lagu kontemporer Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Kita lakukan pujian ini 2 kali. Yang dikasihi Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia. Di hari yang istimewa saat ini, marilah juga kita bersama-sama mengaku segala kelemahan kita di hadapan Tuhan dan juga sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan demikian. Kami memuji Engkau, ya Allah Pencipta dan Pemelihara hidup kami, sebab Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih. Dengan sukacita yang menikahi dengan sukacita, yang membimbing kami untuk beroleh dalam berkat dan kasih sayang. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami semua ini adalah orang-orang berdosa, dan karena dosa tersebut seringkali juga kebahagiaan perkawinan menjadi pudar dan hidup berumah tangga menjadi beban. Dengan pemahaman-Mu dalam Yesus Kristus, kami hendak menghayati lagi kebahagiaan kita orang percaya dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
maka juga berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada kita sekalian, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 demikian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus. Kita respon kembali berita anugerah pengampunan dosa dengan kembali melakukan pujian lagu kontemporer kita nomor 38, Sejauh Timur dari Barat. Pada persekutuan kita pada kesempatan pagi hari ini, namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala saat dalam doa pembacaan kita. Kita berdoa. Sungguh indah segala rancangan dan karya-Mu di dalam hidup kami ini, Tuhan. Indah pula lah ketika saat ini kami boleh hadir bertemu bersama-sama dengan keluarga besar, baik kami yang ada di Pindrang di sini, keluarga yang boleh datang dari Rantai, bahkan bertemu dengan kami sebagai jemaat yang ada di jemaat Maranatha Pindrang di Tembaki. Kami hadir bersama-sama untuk mengantar dan menyaksikan kedua anak cucu atau saudara kekasih, Yasmin dan Yusli, yang akan memasuki rumah tangga yang baru hari ini melalui pelayanan peneguhan pemberkatan berkat Roh Kudus-Mu. Kami percaya akan terus menolong dan memperlengkapi semua kami, baik kepada hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kepada kedua mempelai, bahkan jemaat dan keluarga. Kiranya firman-Mu kami mengerti, kami paham, lalu kemudian boleh kami lakukan, kami hidupi dalam hidup masing-masing kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya, kalau sudah dapat, mari kita perhatikan Alkitab kita dan saya akan bacakan untuk kita. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kesaksian firman Tuhan demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak,
Imam besar bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, di atas gunung-gunung, di atas gandum, di atas anggur, di atas minyak, di atas segala yang dihasilkan tanah, di atas manusia dan hewan, dan di atas segala hasil usaha. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus kedua mempelai Yesmin dan Yusti yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu secara bersama-sama bahwa ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah ketika itu, lalu kemudian ditempatkan di dalam Taman Eden, maka Tuhan kemudian memberikan tugas, tanggung jawab untuk mengusahakan dan mengelola taman itu supaya bisa memenuhi keberlangsungan hidup. Sekarang atau sampai saat ini, semua kita manusia bekerja untuk bisa makan, untuk bisa hidup, untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Singkatnya sekali lagi, memang sudah kodrat kita manusia untuk bekerja, berusaha supaya kemudian bisa kita hidup. Maka tadi tidak mungkin kita bisa hidup, tidak mungkin kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan kita. Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga dan kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, kita juga sebenarnya selalu diingatkan, bahkan akan selalu sampai pada sebuah pengakuan dan kesadaran bahwa benar kita manusia harus bekerja untuk hidup. Tetapi jangan sampai juga kita hanya sibuk bekerja berusaha lalu kemudian melupakan Tuhan dalam kehidupan. Bangsa Israel menyadari apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, kembali memang membangun bait suci, dan ternyata hal itu mendatangkan berkat di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu keluarga, secara khusus bagi kedua anak kekasih, cucu kekasih atau saudara kekasih Yesmin dan Yusuf. Sejak dari kemarin pagi percakapan pastoral, tadi malam juga kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nuh bersama dengan keluarganya diingatkan kita sekalian bahwa ternyata hidup takut akan Tuhan itu membawa berkat yang luar biasa. Dalam hal itu ada persembahan pujian vokal grup keluarga dari Rantai. Setelah kita melakukan pujian, firman kita bagi kami. Terang bagi jalanku.
persembahan pujian vokal grup keluarga dari Rantai diberikan waktu kesempatan untuk menyampaikan pujian. Disampaikan terima kasih untuk persembahan pujian keluarga kita dari Rantai yang boleh disampaikan dan menjadi pujian kita bersama, secara khusus menjadi penguatan bagi kedua anak calon cucu kekasih Yusti dan Yesmi dalam memulai hidup rumah tangga yang baru hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan keluarga kedua mempelai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini, dan karena itu sebelum saya turun dari mimbar ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan atau membacakan bagi kita sekalian formulir pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Bapak Ibu dan jemaat keluarga yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diumumkan dan disampaikan kepada jemaat, bahwa bila Tuhan berkenan, maka hari ini saudara Yesmi dengan saudari Yustiawati Eko Ngeterai akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya pada saat ini di tengah-tengah jemaat. Karena itu kedua mempelai dan sidang jemaat serta keluarga yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang menyatakan bahwa perkawinan itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, supaya menjadi kesaksian. Maka saya mengundang kedua anak, cucu atau saudara kekasih Yesmin dan Yusti untuk berdiri. Silakan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan selanjutnya saya persilakan berjabat tangan. Silakan berjabat tangan. Lalu dengarkan, simak beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kalian berdua.
sampai lepas. Saudara Yesmi, apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya hari ini bahwa saudara telah mengambil saudari Yustiawati M. Bongakarai yang tangannya sekarang kamu pegang untuk menjadi istrimu, dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun dalam duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara Yesmin? Apakah mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Terima kasih. Selanjutnya, saudari Yustiawati M. Bongakarai, apakah saudari mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Yesmi yang tangannya sekarang kamu pegang untuk menjadi suamimu, dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka, dan juga akan melayani dia sebagaimana seorang istri Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawabmu, saudari Yustiawati M. Bongakarai? Apakah mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Terima kasih. Berdasarkan pengakuan dan janji kedua saudara dan saudari, maka hari ini saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan perkawinan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasih, keluarga dan jemaat Tuhan, semua kita yang boleh hadir, dan secara khusus tetap pegang tangan jangan sampai lepas Yesmin dan Yusti. Perhatikan dan ingatlah firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ulangi Yesmin dan Yusti. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Silakan lepas tangan, lalu kemudian kita tukar tempat. Masih tetap berdiri dan kembali menghadap ke mimbar. Selanjutnya, saudara Yesmi, kasihilah istrimu dengan sebulat-bulat hatimu dan sepenuh akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga, kamu harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan setia serta rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Yustiawati M. Bongakarai, kasihilah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang melayani dalam kasih. Setialah mendampingi suamimu, hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga Kristen, supaya dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Yesmi dan saudari Yustiawati M. Bongakarai, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, gotong royong, dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat dalam lingkungan dimanapun kamu berada, sebagaimana layaknya seorang Kristen mewujudkan hukum kasih. Laksanakanlah juga hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di sorga dan di bumi. Berbahagialah orang siapa yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya, sebab di mana ada kasih, di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Jemaat disilakan berdiri dan kedua mempelai silakan berdiri, dan kita akan melakukan ujian Mazmur Rohani 134. Kita lakukan ayatnya yang ketiga.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemasangan cincin. Ya, jadi selanjutnya Bapak Ibu dan keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam prosesi pemasangan cincin. Cincin ini tak berujung dan tak bertepi, menjadi tanda dan simbol bahwa biarlah kiranya cinta dan kasih sayang di antara Yasmin dan Gusti juga tidak akan berujung dan tidak akan bertepi. Dan karena itu sebagai tanda bahwa kalian sudah hidup sebagai suami dan istri, silakan Yasmin terlebih dahulu pasangkan di jarinya istri. Silakan. Gustiwati Ayu Bongkarayu, saya mengambil engkau menjadi istriku dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Coba lihat gambar. Saling melihat. Yasmin, saya mengambil engkau menjadi suami saya dan cincin ini sebagai tanda. Lihat kamera. Lihat sini. Lihat kamera tuh. Saling melihat. Perkenalkan yang akan diserahkan oleh Bapak Ketua Tiga. Dan kiranya kitab ini akan selalu dibaca setiap hari secara bersama-sama dalam membesari rumah tangga yang baik. Silakan. Surat penikuhan pernikahan nikah akan diserahkan kepada kedua anak kekasih Yusri dan Steve, mewakili seluruh anggota jemaat Maranatha Pindang, menyampaikan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati rumah tangganya. Semoga langgeng sampai kakek nenek bahagia selamanya. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk. Dia juga cinta
berbahagia dan bergembira bersama di kesempatan pagi menjelang siang saat ini Tuhan. Ketika ada waktu dan kesempatan sesaat sejenak dalam sebagian akta ibadah kami boleh diperkenankan memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan juga telah mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih menjadi dasar dalam dasar dari kebersamaan persekutuan kami dalam kami mengantar dan menyaksikan kedua anak, cucu atau saudara kekasih, Yesmin dan Yusti, dalam menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan, sungguh-sungguh boleh kami mengerti, kami pahami dengan baik, lalu kemudian boleh kami hidupi, kami lakukan dalam hidup masing-masing kami. Terlebih khusus bagi kedua anak, cucu atau saudara kekasih yang memasuki rumah tangga yang baru hari ini. Karena itu terus kami berdoa untuk kedua anak, saudara atau cucu kekasih Yusti dan Yesmi dalam memasuki kehidupan rumah tangga yang baru hari ini. Dalam tanggung jawab yang baru sebagai suami istri, biarlah Tuhan terus memberkati. Tentu juga bahwa dengan terbentuknya rumah tangga yang baru ini, ada berbagai rencana-rencana mereka ke depan. Kami serahkan dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua rencana-rencana itu Tuhan berkenan memberkati. Di dalamnya akan selalu menghadirkan sukacita, kebahagiaan dan sejahtera, bahkan berkat-berkat dalam rumah tangga yang terbentuk hari ini. Karena itu terima kasih, Tuhan memberkati sekali lagi keluarga yang terbentuk hari ini. Juga kami bersyukur boleh diperkenankan bertemu bersama dengan keluarga besar, baik kami yang ada di Pindrang di sini, keluarga Bapak Yusti, juga keluarga yang boleh datang dari Rante, Mampi, Mamasa, keluarga atau orang tua dari Yesmin. Terima kasih kebersamaan kami, sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami sebagai hamba-hamba-Mu di jemaat ini, sebagai majelis jemaat sudah boleh diperkenankan mengambil bagian dan mengatur pelayanan sejak dari kemarin sampai saat ini, bahkan sebentar. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati kami sebagai hamba-hamba majelis jemaat dan jemaat yang ada di tempat ini.